Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita di pembelajaran daring hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap melakukan pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kelas 1, tema 8, dengan judul peristiwa alam, subtema peristiwa siang dan malam, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran daring yang akan Ibu bawakan, ada baiknya Ibu membagikan semangat kalian dulu. Mau mengikuti yang Ibu lakukan? Iya, baik, kita lakukan ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Ibu harap kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, anak-anak Ibu sekalian, pada tema 8 pembelajaran 1 hari ini kita mempelajari peristiwa siang dan malam. Pada pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari peristiwa malam hari. Ibu ingin bertanya, kalau malam hari itu apa yang terjadi? Gelap, ya udah pasti gelap, ya. Kemudian sebelum malam pasti ada remang-remang dulu. Itulah yang dikatakan dengan matahari terbenam, ya, sebelum kita ke proses terjadinya malam. Kemudian kalau udah langit gelap, yang nampak itu ada bulan, bener. Kemudian bulannya bersinar. Selain ada bulan, kemudian ada apa lagi nak yang tampak di langit yang gelap itu? Ada bintang yang bertaburan. Itulah peristiwa pada malam hari. Kemudian kalau malam hari kita pasti di rumah menyalakan lampu, di jalan-jalan juga kendaraan menyalakan lampu. Kemudian di jalanan juga lampu jalan dinyalakan. Agar apa? Agar tidak gelap. Jadi dia terang benderang. Nah, kemudian kalau pada malam hari itu kita pasti ada mendengar suara burung. Burung apa ayo? Ada yang tahu? Iya benar, burung hantu. Ibu punya lagu. Ayo kita nyanyikan sebentar sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya. Yuk, kita nyanyikan ya, Matahari Terbenam. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Kukuk, 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 kukuk. Pasti anak-anak Ibu tahu menyanyikan lagu ini di rumah, ya. Nah, sambil Ibu tampilkan lirik lagu dari Matahari Terbenam, kita bisa lihat mana yang menandakan bahwa dia itu adalah udah mulai malam. Ya. Dari lirik lagu tersebut kita bisa lihat, kita bisa cari mana ya yang menandakan dia udah malam, udah malam hari. Baik, di sini ada Ibu kasih tugas. Untuk tugas yang pertama, silahkan kamu ambil buku tulis kamu bisa kerjakan di buku tulis kamu. Dari lirik lagu tadi, teks lagu tadi, kamu bisa cari dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, kamu bisa cari kata yang menggambarkan peristiwa alam siang atau malam hari. Karena kita tadi menampilkan malam hari, carilah kata yang menggambarkan peristiwa malam hari. Ya, Ibu kasih tugas cukup sampai 5 saja. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya agar kamu menjadi anak yang pintar dan sportif mengikuti pembelajaran ini. Nah, setelah kamu mengetahui peristiwa siang dan malam, peristiwa malam, hari ini juga kita akan melibatkan dengan adanya lambang Pancasila. Tadi kan kita udah cerita, kalau yang malam hari itu ada bintang, Bu. Oh, ternyata di lambang Pancasila juga ada loh bintang.
Ya, di lambang Pancasila ada bintang. Ayo, ada yang tahu lambang Pancasila dengan simbol bintang itu adalah sila keberapa? Benar, itu adalah sila pertama. Baik, siapa yang udah hafal Pancasila? Ibu yakin anak-anak ibu di rumah pasti sudah hafal Pancasila. Ya, kita sama-sama sebutkan Pancasila, ikutin ibu. Baik, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas sila yang ke-5 karena sila pertama sampai sila ke-4 itu sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya, Nak. Baik, kita bahas sila ke-5. Siapa yang tahu lambang sila ke-5? Iya benar, lambang sila ke-5 itu adalah padi dan kapas. Ya, coba kita sebutkan dulu sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian di rumah, silahkan kamu hafalkan sila ke-5 tersebut. Sampai hafal, kamu bisa lancar mengucapkan sila tersebut. Nah, di sini ibu akan tampilkan ada lambang Pancasila seperti yang ibu ketahui, yang ibu katakan tadi. Di sini ada bintang. Bintang itu menghiasi malam, ya, langit. Langit yang gelap di malam hari akan dihiasi oleh bintang. Ternyata dia juga ada di lambang Pancasila, melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak di rumah sambil ikutin ibu ya, Nak. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ibu akan memberitahu, kita akan mempelajari simbol sila kelima. Tadi ibu katakan ada padi, ya. Padi itu melambangkan kemakmuran. Karena padi adalah bahan pokok makanan rakyat Indonesia, harus tercukupi dengan baik agar rakyat menjadi makmur. Kemudian ada kapas yang melambangkan kelembutan dan kebaikan hati, maka harus bersikap baik kepada sesama. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang simbol Pancasila, ibu mau menguji apakah kamu tadi mengikuti dengan baik pembelajaran yang ibu sampaikan. Nah, di sini ibu akan memberi tugas, tuliskan simbol dari masing-masing sila pertama sampai sila kelima. Silahkan kamu ambil buku tugas kamu. Nah, kamu boleh kerjakan di buku tugasnya sampai selesai. Boleh dibantu oleh orang tua, kakak atau abang atau temannya. Boleh bekerja sama. Nah, kemudian di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Di akhir pembelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu yang gembira. Gembira ya, Nak, menyanyikannya. Sambil tepuk tangan boleh ya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, pembelajaran daring. Yang hari ini akan kita lanjutkan masih dalam kelas 1 dengan tema 8 peristiwa alam, kemudian subtemanya yang pertama yaitu peristiwa siang dan malam. Kita masuk ke pembelajaran kedua ya anak-anak. Baik, anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran ibu harus dengan semangat ya, jangan malas-malas. Tadi kita sudah bernyanyi juga, semangat. Nah, di sini kegiatan apa yang bisa kita lakukan pada siang hari? Kita akan belajar, tadi kemarin kita sudah
mempelajari tentang peristiwa malam, kita sekarang akan mempelajari peristiwa pada siang hari. Kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan pada siang hari? Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan pada siang hari, karena siang hari itu matahari akan bersinar menerangi permukaan bumi. Ya, jadi kita bisa melakukan banyak hal pada siang hari. Salah satunya yang bisa kita lakukan pada siang hari itu seperti yang Ibu tampilkan. Apa dia? Berenang, benar. Berenang di kolam renang bersama teman, bersama keluarga, bersama kakak, abang, dan adik. Dengan riang gembira, kemudian kita juga bisa bermain di kolam renang. Selain berenang, kita juga bisa menikmati. Nah, kalau pada siang hari itu biasanya orang tua kita itu ngapain ya? Memancing. Ya, memancing untuk mencari ikan. Kalau memancing dilakukan di mana ya, Nak? Benar, di sungai. Kalau tadi kita berenang harusnya berada di kolam. Iya, di kolam renang, benar. Kalau kita memancing ada di sungai. Selain memancing, apalagi yang bisa kita lakukan di sungai? Mandi, benar. Iya, mandi rame-rame juga bisa di sungai, tapi harus dengan pengawasan orang tua ya. Jangan suka-suka mandi di sungai, nanti bisa berbahaya untuk kamu. Kemudian selain mandi, selain memancing, di sungai juga ternyata bisa berolahraga. Ada yang tahu olahraga apa yang bisa dilakukan di sungai? Iya, benar, arung jeram. Pinter anak ibu. Arung jeram bisa kita lakukan di sungai. Apalagi kalau arus sungai tersebut deras, ya, akan lebih menantang nyali kita untuk bisa melakukan dengan baik. Selain di kolam renang, selain di sungai, kita juga pada siang hari bisa melakukan kegiatan di mana? Di pantai, benar. Di pantai kita ngapain? Bertamasya, benar. Bersama keluarga, kita bisa melakukan permainan apa di sana? Bisa bermain pasir, kemudian bisa membuat patung, kita bisa bermain air juga. Selain kita bertamasya, ternyata Nak, ada yang lebih bermanfaat lagi kita bermain di pantai. Ya, yaitu apa? Sapu pantai. Nah, sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas atau sekelompok-sekelompok orang. Mereka melakukan suatu kegiatan yang sangat baik, yaitu salah satunya sapu pantai. Itu di pantai banyak sampah yang berserakan, kalau tidak kita yang membersihkan, itu tidak akan bersih dengan sendirinya. Alangkah baiknya suatu saat kita juga melakukan hal yang demikian, ya. Itu adalah suatu tindakan yang terpuji. Kemudian di sini Ibu akan tampilkan ada suatu materi kita membaca. Anak-anak Ibu pasti sudah pandai membaca di rumah. Iya, Ibu yakin sudah pandai membaca dan kita sudah bisa membaca teks yang ada Ibu tampilkan di depan tersebut. Indahnya suasana pantai, Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat, deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu, sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai, sungguh indah pemandangan pantai. Pada halaman sebelumnya, kamu bisa coba jawab dengan lisan pertanyaan berikut yang Ibu tampilkan. Ya, dari teks tadi kita bisa jawab, silakan. Kapan Dayu dan keluarga pergi tamasya? Yang berikutnya, kemana keluarga Dayu bertamasya? Anak-anak Ibu pasti di rumah bisa menjawabnya. Ibu yakin. Berikutnya ada lagi pertanyaan, apa yang Dayu lakukan saat di pantai? Ibu yakin kamu pasti sudah tahu jawabannya. Selanjutnya lagi, bagaimana perasaan Dayu saat bertamasya di pantai? Iya, Ibu yakin jawabannya sudah kamu simpan. Silahkan nanti kamu kerjakan di buku tugas kamu. Kamu minta bantuan kepada orang tua kamu, kepada kakak kamu, abang kamu, ataupun teman kamu sekelas. Boleh dikerjakan secara bersama-sama. Ya, baik.
Selanjutnya, di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tugas yang kamu kerjakan yaitu kata-kata, tuliskan kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa siang hari. Contohnya, Bu matahari, boleh. Bu terang, boleh. Bu bersinar, boleh. Ya, silahkan kamu cari kata-kata, kemudian kamu tuliskan dalam buku tugas kamu. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak-anak Ibu akan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita tetap di kelas 1. Anak-anak Ibu yang kelas 1 yang manis, silahkan duduk. Dengarkan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Dengan tenang siapkan buku dan alat tulis kamu. Ya nak, hari ini kita akan tetap di kelas 1 dengan tema 8, peristiwa alam, yaitu subtema yang pertama, peristiwa siang dan malam, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak Ibu, di sini ada teks, kita akan membaca dengan nyaring, pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas, angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Kegiatan yang kita lakukan pada malam hari, kita kembali ulang pembelajaran yang sebelumnya. Pada malam hari itu kegiatan yang bisa kita kerjakan adalah makan malam bersama keluarga. Kemudian apalagi nak? Belajar mengulang pembelajaran. Kemudian apalagi? Tidur malam. Jangan terlambat tidur karena esok hari kamu akan berangkat ke sekolah, melakukan aktivitas yang lain, kamu akan kesiangan, semuanya jadinya tertunda kamu laksanakan. Nah, kalau pada siang hari, apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Yuk silahkan. Iya benar, belajar di sekolah. Kemudian apalagi? Makan siang, ya tentunya kita harus makan siang untuk menambah energi. Kalau kita tidak makan, maka energi kita tidak ada. Kita lemas, tidak bisa melakukan suatu aktivitas apapun. Kita tidak semangat, ya. Ibu yakin semuanya pasti sudah makan? Iya, Ibu yakin pasti sudah makan semuanya. Jadi energi kamu pasti akan sudah fit kembali, ya, mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan. Apalagi kegiatan yang bisa kita lakukan di siang hari? Bermain bersama teman atau adik atau kakak. Benar, bermain apa? Bermain sepeda, bermain boneka, bermain apa? Berlari, boleh. Bermain bola, boleh. Ya. Nah, dalam bermain tadi kita bisa lakukan pada waktu siang hari kita bisa melakukan permainan itu di luar rumah boleh, di dalam rumah boleh, asal tetap dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, ya. Di sini Ibu akan tampilkan mana kegiatan yang dia bisa dilakukan di luar rumah dan dia bisa dilakukan di dalam rumah. Baik anak-anak Ibu sekalian, silahkan lihat ke gambar yang Ibu tampilkan. Kita bisa lihat gambar yang pertama, itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah. Iya benar, itu bisa dilakukan di dalam rumah. Pinter anak Ibu. Kemudian gambar yang kedua, ini bisa permainan atau kegiatan yang bisa dilakukan iya benar anak Ibu, di luar rumah. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, di sini mereka bermain bersama teman. Ini bisa dilakukan di luar rumah atau di dalam rumah? Iya benar sekali anak Ibu, ini dilakukan di dalam rumah. Berikutnya ada lagi, ini bisa dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah ya? Di luar rumah. Kemudian ini juga bermain boneka bersama adik. Ini juga dilakukan di dalam rumah. Kemudian bermain sepeda, tentunya kita membutuhkan lokasi tempat yang lapang. Jadi jangan di dalam rumah, ya.
kita lakukan permainan ini atau bermain bersepeda bersama teman, kita lakukan di luar rumah. Pinter anak ibu semuanya. Nah, sekarang setelah tadi kita bermain bersama teman, kita berlari-larian, kita bermain boneka, kita bermain sepeda, kita akan mencoba mengukur benda yang ada di dekat kita pada waktu kita bermain tadi. Nah, ukuran yang kita gunakan, alat ukur yang kita gunakan adalah jengkal. Ibu yakin kamu tahu jengkal? Nih, ya. Jengkal yang kita gunakan jengkal tangan kamu, ya. Baik, di sini Ibu akan mengajak kamu mencoba mengukur benda-benda yang ada di dekat kamu. Ya, ada meja. Coba kamu boleh berdiri, kamu boleh mendekati meja yang ada di dekat kamu. Kamu ukur dengan jengkal tangan kamu. Iya, Ibu yakin kamu sudah melakukannya. Kemudian penggaris. Ya, penggaris. Kalau penggaris tidak ada, kamu bisa ganti nak dengan lidi, sebatang lidi. Ya, kamu ambil sebatang lidi, kamu ukur dengan jengkal kamu. Kemudian pensil. Tadi Ibu di depan sudah mengingatkan kepada kamu, siapkan alat tulis, buku, dan pensilnya. Boleh kamu ukur pensil kamu dengan jengkal tangan kamu. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar mengukur meja dengan jengkal. Ya, kamu boleh peragakan di rumah sambil lihat gambar mengukur meja dengan jengkal tangan kamu. Kemudian ambil penggarismu, kamu ukur dengan jengkal kamu, ya. Kemudian pensil, ya, pensil kamu ukur juga dengan jengkal kamu. Itu adalah benda-benda yang terdekat dengan kamu, ya. Kemudian, ya, baik. Di sini Ibu akan menerangkan sedikit materi kita. Satuan tidak baku yang kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang tadi di dekat kamu itu meja, penggaris, dan kemudian pensil kamu itu menggunakan jengkal. Itu nak dikatakan alat ukur tidak baku. Ya, banyak alat ukur tidak baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda yang ada di sekitar kita. Seperti diantaranya apa? Jengkal yang tadi sudah kamu lakukan. Kemudian ada depa. Depa itu bisa kita lihat di buku paket kita, di buku tema 8. Ada gambar di situ yang bisa kamu lihat. Kemudian bisa kita gunakan juga alat ukur pensil. Bisa kita gunakan juga alat ukur batang lidi. Dan yang lain-lainnya juga. Nah, di sini Ibu akan terangkan sedikit satuan tidak baku atau tak baku adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda juga. Meja menggunakan kilan atau jengkal, panjang atau jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking. Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Ya, jadi pengukuran yang kamu lakukan dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang tuamu tidak sama hasilnya. Karena besaran dari jengkal kamu dan jengkalan orang dewasa berbeda. Maka hasilnya juga akan berbeda. Berikutnya, pengukuran yang berbeda. Contohnya mengukur panjang. Nah, baik, setelah materi tadi Ibu sampaikan, di sini ada tugas sederhana yang akan kamu kerjakan. Ya, boleh kamu siapkan. Ukurlah dengan menggunakan jengkalmu. Yang pertama, panjang lengan kiri kamu. Yang kedua, panjang meja televisi kamu. Kemudian yang ketiga, panjang tali sepatu kamu. Yang keempat, panjang penggarismu. Silahkan kamu lakukan. Kemudian hasil dari tugas kamu kerjakan atau kamu tuliskan pada tabel seperti yang sudah Ibu tampilkan pada gambar berikut ini. Ya, kamu tulis nama benda yang diukur, kemudian
panjang benda dalam jengkal tadi. Contoh, tangan kiri ada 3 jengkal, maka boleh kamu tuliskan dengan 3 jengkal. Kemudian nomor 2 tadi panjang meja televisi, kamu boleh di situ buat. Setelah kamu ukur dengan jengkal kamu buat di situ ada berapa jengkal. Berikutnya juga nomor 3, berikutnya juga dengan nomor 4. Ibu rasa demikian pembelajaran hari ini yang bisa Ibu tampilkan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bersama-sama dengan kamu membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita sampaikan, dari pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan yang kamu lakukan. Benda apakah yang paling panjang dari keempat benda yang telah kamu ukur tadi? Kamu boleh tuliskan. Kamu boleh tuliskan di sini. Benda apa yang paling panjang dari hasil pengukuran dengan menggunakan jengkal lengan kamu? Ya, kamu tuliskan di sini. Kesimpulan yang akan kamu dapatkan bisa kamu tuliskan dengan baik dan tulisan yang rapi. Demikian pembelajaran dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan tekun. Tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun kita tidak bertatap muka. Ya, Ibu akhiri dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.